Selamat berjumpa kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial pertemuan ke-9. Anak-anakku kelas 7, harapan Pak Guru di pertemuan kali ini, kalian semua Pak Guru jumpa dalam keadaan sehat. Dan di awal pertemuan ini kita memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita dalam pembelajaran hari ini. Berdoa kita mulai. Selesai. Amin. Kompetensi inti yang pertama telah kita lewati dengan berdoa tadi, dan sekarang kita masuk ke kompetensi inti yang kedua, seperti yang terlihat di layar media sosial kalian kali ini. Kompetensi inti yang ketiga, tolong dilihat dengan baik, dibaca. Kompetensi inti yang keempat, tolong dilihat, dibaca, dicerna kalimatnya, kata demi kata. Kompetensi dasar pertemuan kita kali ini, tolong dilihat baik di layar media sosial kalian. Tujuan pembelajaran kita, khususnya ilmu pengetahuan sosial hari ini, agar peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir logis dan kritis untuk memahami konsep dan prinsip yang berkaitan dengan pola dan persebaran keruangan interaksi sosial, memenuhi kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat, dan mengatasi masalah-masalah sosial. Anak-anakku semuanya, sebelum kita berbicara materi, Pak Guru ingatkan kembali bahwa harapan Pak Guru, harapan sekolah tempat kita belajar ini, agar kelak kalian menjadi anak yang disiplin, sehingga dengan demikian kalau itu menjadi karakter kalian, maka salah satu poin penting dalam kehidupan keseharian kita, itu nanti pasti akan menjadi contoh juga oleh orang lain di lingkungan di mana kalian berada, dan termasuk disiplin dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, materi kita adalah keadaan fisik wilayah Indonesia, dan hal yang paling penting untuk kita bicara adalah kondisi geologi Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi geologi Indonesia? Maksudnya adalah letak berdasarkan batuan pembentuknya. Jadi, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, tentu saja seperti pelajaran-pelajaran terdahulu, Pak Guru menyampaikan kepada kalian, menginformasikan kepada kalian bahwa Indonesia dilalui oleh dua deretan pegunungan muda, yaitu pegunungan muda Pasifik dan pegunungan muda Mediterania. Nah, dari kondisi letak geologi ini, tentu saja ada akibat dari letak geologi itu. Akibatnya yang pertama, terjadinya gempa di Indonesia. Hampir saja tiap hari di Indonesia ini mengalami gempa. Yang kedua, terjadinya tsunami. Dan tsunami ini, kalau untuk kita semua yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Lombok ini, melihat tsunami tentu saja hanya melalui media sosial. Harapan kita bukan berarti kita untuk menyaksikan secara langsung, tapi yang jelas dahsyatnya tsunami itu sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor. Itu sebagai akibat dari letak geologi Indonesia. Yang berikutnya, tentu saja letak wilayah Indonesia secara geologi ini ada dampak negatifnya. Yang kita sebut saja dampak negatifnya adalah
terjadinya gempa bumi. Nah, kalau terjadi gempa bumi, kenapa itu dianggap sebagai salah satu dampak negatif? Karena pada saat gempa bumi itu akan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan. Yang pertama, secara psikologis tentu saja kita rusak cara berpikir kita. Yang kedua, benda-benda yang kita miliki, rumah yang kita miliki bisa saja berantakan dan sampai rusak. Nah, ini tentu saja setelah gempa selesai, maka akan terjadi persoalan baru, yaitu rumah diperbaiki atau benda-benda lain yang rusak tadi saat itu, tentu saja kita akan mengalami pembaharuan. Yang berikutnya, dampak positif letak geologis Indonesia. Secara umum, Indonesia tanahnya subur. Nah, ini akibat dari letak Indonesia secara geologis. Bagaimana tanah Indonesia menjadi subur? Ini tadi akibat dari adanya gunung berapi yang begitu banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat saja, gunung berapinya yang ada di Pulau Lombok ini ada namanya Gunung Rinjani, kemudian di Pulau Sumbawa ada namanya Gunung Sangiang, ada namanya Gunung Tambora. Tamboranya sudah dianggap gunung yang tidak aktif, tapi tentu saja tanah di sekitarnya mengalami subur. Di Lombok juga begitu, dan di sekitar Bima Gunung Sangiang juga tanahnya subur. Nah, anak-anakku sekalian, barangkali ini materi yang singkat yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini, dan tolong nanti buku pelajaran kalian dibaca untuk memperbanyak ilmu yang kalian miliki. Di akhir pertemuan kali ini, harapan Pak Guru, kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru kirim melalui Google Classroom, dan peringatan ini untuk kesekian kalinya, tolong lengkapi seluruh identitas kalian di lembar jawaban kalian sebelum kalian kirim ke Pak Guru. Nama lengkap kalian tolong diperhatikan dengan baik, nomor absen kalian, mata pelajaran, tanggal pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Kelengkapan identitas kalian adalah kesempurnaan nilai yang Pak Guru berikan kepada tugas yang kalian kirim. Dan harapan Pak Guru, belajar ditingkatkan, kemudian kesehatan dijaga. Ingat, hari ini berlaku undang-undang daerah berkaitan dengan penggunaan masker secara utuh. Dari kalian dimanapun berada, kemanapun kalian pergi, jangan lupa membawa masker. Dan jaga kesehatan, itu adalah hal yang sangat penting. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.